Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya saya dapat menyampaikan video di eksaminasi tugas akhir ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi secara singkat mengenai tesis saya yang berjudul Tentang Hukum Akta Jual Beli nomor 60 tahun 2018 dalam sengketa kepemilikan tanah, studi putusan Mahkamah Agung nomor 3746K/PDT/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekuatan akta jual beli yang dibuat tidak sebagaimana mestinya atau cacat prosedural, sehingga memiliki konsekuensi hukum terhadap peralihan hak atas tanahnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum kenotariatan. Objek sengketanya yaitu tanah yayasan atau hak milik yang terletak di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dibuat di hadapan DD selaku notaris PPAT Kabupaten Malang dengan penjualnya yaitu SW berdasarkan persetujuan istrinya yang bernama ER dan pembeli yaitu BS yang mewakili PT BJI dalam objek sengketa tersebut. Kronologi sengketanya berawal pada tanggal 20 Agustus 2015. Diadakan perjanjian kerjasama atau perjanjian bersama secara lisan antara SFBK dan TW dengan SN di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2015, jual beli tersebut dilakukan di bawah tangan antara SFBK dan TW dengan SW dengan bukti berupa kuitasi, dan tanah tersebut langsung beralih ke SFBK dan TW selaku pembeli. Selanjutnya, pada 7 Oktober 2016, SN meminta surat-surat bukti pembelian tanah-tanah tersebut kepada SFBK dan TW dengan alasan ingin ditunjukkan kepada investor yang berminat. Namun sayangnya, pada tanggal 13 Oktober 2018, tidak ada kelanjutan kabar dari SN mengenai objek tanah sengketa tersebut, lalu SFBK dan TW melaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan surat tanah. Diketahui tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh SN kepada BS, dan SN meminta pemilik tanah asal yaitu SW untuk menandatangani akta jual beli yang dibuat di hadapan DD selaku notaris atau PPAT Kabupaten Malang. Diketahui bahwa AJB tersebut sudah ditandatangani sejak tanggal 23 Juli 2018. Namun pada saat penandatanganan AJB tersebut tidak dihadiri oleh para pihak dan akta tersebut tidak dibacakan di hadapan para pihak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Pada tanggal 20 Februari 2020, SFBK dan TW merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Berangkat dari masalah tersebut, diambil rumusan masalah mengenai yang pertama adalah bagaimanakah kekuatan hukum akta jual beli nomor 60 tahun 2018 dalam sengketa kepemilikan tanah, ya, dan yang kedua bagaimanakah kewenangan BS selaku direktur utama mewakili PT BJI dan kewenangan SFBK dan TW dalam kaitannya dengan penguasaan hak atas tanah tersebut dikaitkan dengan ketentuan peralihan hak atas tanah. Pembahasan pertama yaitu mengenai bagaimanakah kekuatan hukum akta jual beli nomor 60 tahun 2018 dalam sengketa kepemilikan tanah. Akta jual beli nomor 60 tahun 2018 tidak memenuhi syarat material maupun formil dalam syarat syahnya jual beli tanah. Dalam hal ini diketahui terdapat unsur yang tidak dipenuhi, yaitu akta jual beli nomor 60 tahun 2018 ini tidak dibuat serta tidak dibacakan di hadapan PPAT dan para pihak. Selain itu, PT BJI selaku subjek hukum berupa Badan Hukum Indonesia tidak diperbolehkan untuk membeli dan memiliki tanah yayasan atau hak milik dikarenakan tanah yayasan atau hak milik merupakan tanah bekas milik adat yang setelah dikonversi oleh UPA dianggap kedudukannya sama seperti hak milik atas tanah. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 UPA, PT BJI selaku subjek hukum Badan Hukum Indonesia tidak dapat memiliki objek hak atas tanah berupa tanah yayasan atau hak milik tersebut dan mengakibatkan akta jual beli nomor 60 tahun 2018 batal demi hukum. Dalam arti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal, yang mana dalam perbuatan jual beli yang dilakukan terdapat unsur yang melanggar hukum. Pembahasan kedua yaitu bagaimanakah kewenangan BS selaku direktur utama mewakili PT BJI dan kewenangan SFBK dan TW dalam kaitannya dengan penguasaan atas tanah tersebut dikaitkan dengan ketentuan peralihan hak atas tanah. BS selaku direktur utama yang mewakili PT BJI tidak berwenang terhadap tanah objek sengketa tersebut dikarenakan selain tidak memenuhi syarat formil dan material terdapat kekeliruan dalam pembuatan produk aktanya. PT BJI merupakan subjek hukum berupa Badan Hukum Indonesia, di mana seharusnya ia tidak berhak membeli hak atas tanah yayasan atau hak milik yang merupakan objek tanah yang dipersamakan dengan hak milik yang sudah dikonversi setelah adanya UPA dengan menggunakan alas hak berupa akta jual beli, melainkan seharusnya menggunakan akta pelepasan hak atas tanah yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh notaris, bukan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. SFBK dan TW juga tidak berwenang terhadap tanah sengketa dikarenakan jual belinya dilakukan di bawah tangan. Namun, dikarenakan kedua pihak saling mengakui, baik SFBK dan TW maupun SW pernah melakukan jual beli di bawah tangan, dan SW selaku pemilik tanah mengaku sudah menerima pembayaran terhadap tanah sengketa tersebut, serta mengaku bahwa tanahnya memang dijual kepada SFBK dan TW, maka ketiganya dapat membuat ulang perjanjian dengan mengajak penjual yakni SW untuk menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT di wilayah tanah tersebut berada untuk mengesahkan jual beli yang sebelumnya masih dilakukan di bawah tangan.
Kesimpulan dari pembahasan tesis ini ialah Akta Jual Beli Nomor 60 Tahun 2018 tersebut tidak memenuhi syarat material dan syarat formal, sehingga akta tersebut batal demi hukum. Selaku Direktur Utama yang mewakili PT BJI tidak berwenang terhadap tanah objek sengketa tersebut. FBK dan TW juga tidak berwenang terhadap objek tanah sengketa tersebut karena jual belinya dilakukan di bawah tangan. Namun, SW mengakui bahwa sebelumnya pernah dilakukan jual beli di bawah tangan oleh SFBK dan TW. Karena itu, SFBK dan TW dapat mengajak SW untuk menandatangani atau jual beli di hadapan PPAT di wilayah objek tanah sengketa tersebut berada. Sebagai seorang pejabat publik, notaris maupun PPAT hendaknya lebih teliti dan wajib memperhatikan subjek hukum yang membeli tanah dan objek hukum hak atas tanah. Notaris PPAT wajib memahami bahwa PPAT sebagai badan hukum tidak berwenang menjadi pemegang hak milik atas tanah, sehingga tidak seharusnya dibuatkan akta jual beli atas tanah. Dalam situasi demikian, bentuk akta yang seharusnya dikeluarkan ialah akta pelepasan hak yang dibuat oleh notaris, bukan PPAT. Sebaiknya para pihak melakukan proses peralihan hak atas tanah dengan menghadap langsung kepada PPAT yang berwenang di wilayah lokasi tanah tersebut berada. PPAT berperan penting dalam membantu para pihak menempuh prosedur peralihan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keabsahan dan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum tersebut dapat terjamin dan terhindar dari resiko terjadinya sengketa atas tanah.